Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GKJ Trosobo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ibadah kita saat ini memasuki Minggu Prapaskah, dan setiap hari kita melakukan kalender niat baik dengan acara yang membawa kepada kerendahan hati, hingga kita memasuki Paskah nanti. Jemaat Tuhan, teruslah berdoa dan saling mendoakan, seperti saat ini kita bersama-sama menyatukan hati dalam peribadatan walau dari rumah kita masing-masing. Mari kita masuk ke hadirat-Nya dengan memuji Kidung Jemaat nomor 15, bait yang kedua dan ketiga, berhimpun semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah pada saat ini. Mari dalam setiap hati kita mengarahkan kepada Tuhan. Ibadah Minggu saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, tema ibadah Minggu Prapaskah yang keempat pada saat ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20 yang demikian bunyinya. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Inilah sabda Tuhan bagi kita. Mari kita sambut sabda Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 289, bait pertama dan yang kedua. Sang Maha Suci,
Bapak Ibu, Yesaya 59 bait pertama dan kedua bersabda demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Berdasarkan sabda Tuhan ini, Bapak Ibu, maka dalam setiap hidup kita perlu untuk senantiasa menyadari, menyesali, serta memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama dengan penuh kerendahan hati, kita mengungkapkan pengakuan dosa kita dengan bersama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 43, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang sudah mengakui, menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah bagi kita semua pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah setiap kita yang mau mengakui, menyesali segala keberadaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih setianya. Untuk itu, mari kita bersama-sama ungkapkan kebahagiaan kita dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 3, bait pertama dan kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyambut pemberitaan firman Allah. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tetaplah kita bersemangat membangun ibadah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan bersama jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami membangun peribadatan ya Bapa. Untuk itu Bapa, setiap kami dimanapun berada, biarlah Tuhan sentuh setiap hati kami. Lebih-lebih jemaat GKJW Trosobo yang pada saat ini membangun ibadah. Supaya kuasa firman yang kami dengar sungguh-sungguh berdaulat, berkuasa di dalam setiap roh jiwa tubuh kami, sehingga firman itu membawa kami, menghantar kami ke dalam kebenaran Allah. Jemaat-Mu di rumah yang rindu akan pemberitaan firman ini, biarlah Tuhan sapa dengan kasih Tuhan. Melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yudi Hedri Setiono, biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi jemaat Allah. Bahkan menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan kebenaran Allah. Mari Tuhan, jamah dan sentuh setiap hati kami, karena kami jemaat Allah siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Bilangan 21 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Yang demikian bunyi selengkapnya. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah firman Allah. Amin. Yang berbahagia Bapak Ibu adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya setiap orang, setiap kita pasti suka dengan kenyamanan. Tentu semua orang pasti suka dengan kenyamanan. Adakah di antara kita yang tidak suka dengan kenyamanan? Pasti tidaklah ada. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita semua senantiasa berupaya di dalam hidup ini untuk mencari kenyamanan dengan bekerja keras
berjuang dengan melakukan berbagai macam hal yang tentunya kesemuanya itu kita lakukan untuk mencari kenyamanan di dalam hidup ini. Nah, dalam kondisi seperti inilah Bapak Ibu, setiap orang senantiasa berupaya dalam hidupnya. Namun kenyataannya seringkali kenyamanan yang kita idam-idamkan itu tidak kunjung terwujud, bahkan kerap jauh dari kenyataan. Ada banyak situasi yang tidak dapat kita kendalikan, sehingga situasi itu membuat kita tidak nyaman di dalam menjalani kehidupan. Nah, dalam kondisi seperti inilah kedewasaan, kualitas iman seseorang akan terlihat. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kedewasaan dan kualitas iman seseorang itu akan terlihat dari frekuensi beribadahnya, dari bagaimana mereka giat melayani Tuhan, bagaimana mereka senantiasa berdoa di dalam hidupnya. Ternyata Bapak Ibu, kualitas iman seseorang dan kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari itu. Kedewasaan dan kualitas iman seseorang ini akan terlihat secara jelas saat kita menghadapi ketidaknyamanan. Saat kita menghadapi kesulitan, krisis, atau harapan yang tidak terpenuhi. Nah, dalam kondisi seperti itu, orang yang memiliki kedewasaan iman, yang memiliki kualitas iman yang baik, pastilah mereka mampu mengendalikan diri. Pastilah mereka mampu mengendalikan keadaan sehingga ketidaknyamanan itu tetap dihadapi dengan tenang. Sekalipun apa yang terjadi jauh dari apa yang diidam-idamkan. Nah, orang yang belum dewasa di dalam iman, pasti mereka tidak akan mampu mengendalikan keadaan. Mereka pasti marah, frustasi, cenderung menyalahkan situasi yang menimpa dirinya. Coba Bapak Ibu panjenengan perhatikan, seorang anak kecil ketika harapannya tidak terwujud, apa yang terjadi? Pasti kebanyakan dari mereka akan marah. Mereka akan ngambek, bahkan menganggap orang tua tidak menyayangi mereka. Dan tentunya ketika orang tua tidak memenuhi harapan anak-anak itu, ya tentu pasti itu dalam rangka mendidik bagi kebaikan mereka. Nah, seperti inilah Bapak Ibu keberadaan bangsa Israel pada waktu itu. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun sebenarnya merupakan rancangan Tuhan untuk mendidik mereka. Tuhan ingin membentuk mereka agar hidup dalam genggaman Tuhan. Agar mereka di dalam hidupnya senantiasa mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam perjalanan yang dialami bangsa Israel di padang gurun memang tidaklah mudah. Ada tantangan dan perjalanannya itu berat karena mereka harus berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, tentu Bapak Ibu, perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain memang tidak nyaman dan melelahkan. Hal itulah yang membuat kesabaran mereka hilang.
Hilangnya kesabaran itu menjadikan bangsa Israel melakukan perlawanan kepada Allah dan juga Musa. Ketidaknyamanan yang dialami oleh bangsa Israel itu menunjukkan bagaimana kedewasaan iman mereka, bagaimana kualitas iman mereka. Ya tentu ketika mereka melakukan seperti itu, kedewasaan mereka tidaklah nampak. Kualitas iman mereka tidaklah nampak. Perkataan-perkataan bangsa Israel ketika merasakan ketidaknyamanan di padang gurun penuh dengan ketidakpuasan terhadap pimpinan Tuhan dan juga Musa. Hal itu nampak dalam ungkapan, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan yang hambar ini kami telah muak." Dari sini nampak bahwa pemicu hilangnya kesabaran Israel adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, yaitu makanan dan minuman. Namun Bapak Ibu, kita cermati secara mendalam bahwa hilangnya kesabaran bangsa Israel tidak hanya disebabkan oleh hal itu. Kita bilangan mencatat bahwa Allah telah mencukupkan kebutuhan mereka. Kalau kita perhatikan bilangan 20 ayat 10 sampai 11. Mereka telah memperoleh air yang melimpah. Bilangan 11 ayat 7, Tuhan menyediakan mana sebagai makanan bagi mereka. Dan bilangan 11 ayat 31-32, Tuhan pun menyediakan burung puyuh sebagai daging untuk mereka nikmati. Nah, Allah sebetulnya telah menyediakan berbagai macam kebutuhan dengan lengkap. Tetapi ketidakpuasan masih mendominasi kehidupan mereka. Mereka masih berharap lebih dan lebih, yang pada akhirnya mereka melupakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka selepas mereka keluar dari bangsa Mesir. Mereka lupa bahwa Allah dan Musa telah memimpin mereka menjadi bangsa yang merdeka, tidak menjadi budak lagi. Tapi itu tadi, ketidakmampuan mereka mengendalikan diri membuat mereka lupa akan segalanya. Jadi ketidakmampuan bangsa Israel menahan diri itu oleh karena ketidakdewasaan mereka. Yang mana akhirnya ketidakdewasaan mereka itu justru membawa mereka kepada penderitaan. Di mana Tuhan memberikan peringatan kepada mereka dengan cara menyuruh ular-ular tedung untuk menghampiri bangsa Israel dan memagut mereka. Sehingga ada beberapa orang Israel yang meninggal karena patokan ular itu. Nah Bapak Ibu, ketika hukuman mereka rasakan, disitulah mereka mulai menyadari akan keberadaannya. Mereka mulai mengaku salah, yang kemudian mereka datang kepada Musa dengan pengakuan dosa. Dan Musa pun menyadari
bahwa keberadaan bangsa Israel pada waktu itu memang kerap tidak puas pada Tuhan. Dan bangsa Israel pun sering melakukan dosa. Nah, melalui doa, Musa menyampaikan pengakuan bangsa Israel kepada Tuhan. Musa juga menyampaikan permohonan kepada Allah agar bangsa Israel ini dipulihkan. Pengakuan dosa tersebut menjadi jalan pembuka perdamaian. Tuhan mengampuni dan memberi jalan kehidupan bangsa Israel. Kematian yang menakutkan akibat patokan ular diganti dengan pemulihan dan kehidupan. Nah, sehingga Bapak Ibu melalui peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Pengampunan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu menunjukkan bahwa Tuhan tetap sabar mendampingi umat pilihan-Nya, sekalipun kerap mengikuti kehendak sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Prapaskah yang keempat ini, dari perenungan kita ada 3 hal yang perlu untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana kedewasaan dan kualitas iman kita saat ini? Apakah kita mampu mengendalikan diri di tengah berbagai peristiwa yang membuat kita tidak nyaman? Ketidakmampuan mengendalikan diri ini bisa membawa kita kepada penderitaan. Untuk itu, kita perlu mengevaluasi sejauh mana kedewasaan dan kualitas iman kita. Yang kedua, percayakah kita, Bapak Ibu, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik untuk mendidik kita, untuk membentuk kita, supaya di dalam setiap keadaan kita senantiasa berserah kepadanya. Percayakah kita apapun yang terjadi itu adalah didikan Tuhan untuk kita? Dan yang ketiga, jika selama ini kita belum dewasa, seperti bangsa Israel, mari kita bersama-sama bertobat. Mari kita bersama-sama memohon ampun agar Tuhan memulihkan kehidupan kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari untuk itu kita belajar untuk mengendalikan diri dalam setiap keadaan, agar kedewasaan, kualitas iman kita dapat nampak di sana. Seraya bagaimana kita terus mengupayakan diri untuk senantiasa hidup dalam genggaman Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita. Selamat menjadi dewasa dan selamat memperjuangkan kualitas iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri bersama umat Tuhan di segala tempat dan zaman. Kita akan bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita sujud di hadapan Tuhan, bukan dengan tangan hampa, tapi bawalah kobaran syukur yang terbaik kepadanya. Karena Tuhan sumber keselamatan kita, dan untuk selamanya kita selalu bersyukur kepadanya. Ada bagian firman Tuhan yang mendasari di dalam kita menghimpunkan persembahan pada saat ini, terambil dari kitab Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu kita bersama-sama himpunkan persembahan dan diiringi dengan kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 179. Kita pujikan bait yang kedua, Pisungsung kagem Gusti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Di tengah kebahagiaan kami oleh karena sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengar dan rasakan bersama ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas semuanya itu. Dan biarlah segala sesuatu yang telah kami dengar, kami rasakan, kiranya Tuhan mampukan untuk dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Supaya di tengah ketidaknyamanan yang terjadi, kami betul-betul bisa mengendalikan diri, menunjukkan kedewasaan dan kualitas iman kami di hadapan Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa, agar kami bisa senantiasa hidup dalam genggaman dan penyerahan kepada-Mu. Inilah harapan kami, inilah doa kami ya Tuhan, atas firman yang boleh kami rasakan bersama. Dan juga di tengah kebahagiaan kami pada saat ini, perkenankan kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi ataupun dalam kehidupan kami berjemaat, bernegara, dan bermasyarakat. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah hikmat, berikanlah kebijaksanaan, agar segala pergumulan yang terjadi boleh kami hadapi dengan tanpa melakukan dosa di hadapan Tuhan. Supaya dosa itu tidak menjadi penghambat dalam relasi kami dengan Engkau. Dan juga kami berdoa ya Bapa bagi warga jemaat yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Siapapun mereka, kami percaya Tuhan tahu. Ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah oleh kuasa bilur-bilur-Mu saudara kami ini Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Untuk itu berkati juga seluruh upaya yang dilakukan dalam rangka mencari kesembuhan. Kiranya melalui itu semua, Tuhan senantiasa menolong mereka. Pertolongan-Mu boleh dirasakan, sehingga mereka boleh merasakan kesukacitaan yang mendalam. Keluarga yang mendampingi merawat, Tuhan kuatkan. Agar itu semua menjadi energi yang positif, sehingga mampu membantu proses pemulihan dan kesembuhan saudara kami. Juga saudara kami yang kesulitan ekonomi di tengah pandemi ini. Engkau sang sumber segala berkat, kiranya ya Bapa, Engkau mencukupkan mereka. Biarlah melalui setiap aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan, berkat Tuhan tercurah. Berkat Tuhan mengalir, sehingga mereka merasakan bagaimana kasih penyertaan-Mu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Juga kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah, yang mana dalam beberapa minggu terakhir mereka menghadapi ujian. Juga ada anak-anak kami yang mempersiapkan hati pikiran dirinya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu ya Tuhan, tuntunlah anak-anak kami semua. Bimbing, sertai, tanamkan semangat belajar, agar mereka senantiasa berjuang dengan keras dan diiringi dengan doa, sehingga itu semua boleh mampu membawa kebaikan bagi mereka semua. Untuk itu kami serahkan anak-anak kami. Demikian juga para orang tua, mampukan orang tua untuk terus mendampingi anak-anak. Mampukan orang tua mencukupi segala kebutuhan yang mereka perlukan. Biarlah orang tua mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Juga sesepuh-sesepuh kami serahkan ya Bapa.
di usianya yang semakin renta, di tengah kondisi fisiknya yang semakin melemah, kiranya Tuhan terus memberikan topangan, Tuhan terus memberikan semangat, agar para sesepuh kami ini mampu meneladani kami, di dalam kami menapaki kehidupan yang Tuhan percayakan. Juga kami tak lupa ya Bapa berdoa bagi jemaat-Mu, dimanapun berada khususnya di GKJ Witrosobo. Biarlah seluruh warga jemaat, majelis jemaat boleh bersama-sama memiliki kedewasaan iman sehingga mampu membawa jemaat Tuhan ini bertumbuh berkembang menjadi berkat bagi banyak orang. Termasuk juga upaya kami untuk mewujudkan rumah ibadah yang kami idamkan bersama. Ya Bapa, tentu itu semua tanpa campur tangan-Mu adalah sebuah hal yang tidak mungkin kami wujud nyatakan. Akan tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti turut berkarya. Tuhan sang sumber berkat pasti menyediakan berkat untuk kami. Sehingga kami bisa mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawab kami dalam pembayaran di pihak Citra Harmoni. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan dan kiranya Tuhan memakai kami semua. Tak lupa kami pun juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya di dalam menghadapi berbagai macam dinamika politik, baik di pusat ataupun di daerah-daerah. Dan juga di tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini, juga berbagai bencana yang ada di daerah-daerah yang lainnya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memampukan para pemimpin-pemimpin kami untuk menghadapi ini semua, sehingga segala sesuatunya boleh dihadapi dengan baik, penuh berserah kepada Tuhan, Sang Penguasa kehidupan. Juga ya Bapa, kami pada saat ini telah menyerahkan persembahan sebagai wujud rasa syukur kami. Kami serahkan ya Tuhan persembahan kami. Sucikan, kuduskan, agar persembahan itu mampu menjadi dupa harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ataupun yang belum memberikan persembahan, kiranya Tuhan urapi agar persembahan itu mampu agar di lain waktu saudara-saudara kami ini bisa memberikan persembahan yang lebih baik lagi. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Pribadi lepas pribadi kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan terus senantiasa menumbuhkan buah yang baik dari apa yang mereka lakukan pada saat ini. Biarlah kesetiaan mereka untuk beribadah kepada Tuhan mampu mendatangkan berkat yang membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik kelahiran ataupun perkawinan, siapapun mereka. Biarlah dengan bertambah usia, bertambah pula hikmat kebijaksanaannya dari Tuhan. Sehingga dengan bertambahnya usia, mereka bisa membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Inilah ya Bapa doa kami. Ada banyak doa yang belum kami aturkan, akan tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu. Dan biarlah semuanya itu terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Kuduskanlah
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama undur dari peribadatan kita masing-masing. Mari kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana kita harus mampu menunjukkan kedewasaan dan kualitas iman di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 282, bait yang pertama. Bapak Ibu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan marilah kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus senantiasa tercurah di dalam kehidupan jemaat sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ketika benih ditaburkan, tidaklah semua jatuh di tanah yang subur. Tetapi mari kita persiapkan hati kita menjadi tanah yang subur, supaya firman yang sudah kita dengar itu bisa bertumbuh, berkembang, bahkan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga minggu Prapaskah ini kita tetap memiliki pengharapan akan kasih setia Tuhan dan senantiasa kita tetap taat akan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Trosobo, ibadah kita telah berakhir, tetapi kita jangan pernah mengakhiri semangat serta kebersamaan kita dalam kasih Tuhan. Tetaplah saling mendoakan, jaga kesehatan, dan tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.